Bab 706, mau tak mau mesti minum? Raut wajah Adit pun muram setelah melihat sikap Angel yang sok suci. Orang-orang yang suka menyanjung tentu akan langsung tahu apa yang harus dilakukannya pada saat seperti ini. Amel, kamu tidak usah sok lagi. Suamimu saja hanya punya mobil VW Centena bobrok itu. Dari mana kepercayaan dirimu untuk bisa berpura-pura sok suci? Betul sekali, Pak Adit sudah memberimu kesempatan untuk bekerja di Rice Real Estate. Kamu bukan hanya tidak berterima kasih, tapi malah berani berkata seperti itu. Rice Real Estate adalah perusahaan besar. Ada banyak orang yang berebut untuk bisa bekerja di sini. Pak Adit sudah memberimu muka dan mengundangmu ke acara makan malam ini. Kamu tahu berterima kasih tidak? Memang kenapa kalau Pak Adit memintamu untuk bersulang dengannya? 2 hari lalu, ada seorang gadis datang untuk melamar kerja. Dia pun ingin langsung mempersembahkan dirinya kepada Pak Adit. Dalam sekejap, semua orang pun serentak menyerang dan menyalahkan Angel. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau begitu, aku akan mengundurkan diri dari pekerjaan ini saja. Angel mengambil ponselnya dari tas meja, lalu langsung membalikkan badan dan bermaksud untuk meninggalkan ruangan itu. Meskipun dia sangat ingin membantu Valentino, dia juga masih bisa melakukannya dengan cara lain. Dia tidak mungkin akan melanggar prinsipnya demi menyenangkan orang-orang ini. Namun, pemuda itu kembali berjalan maju. Dia langsung mengunci pintu ruang VIP itu, kemudian menghalangi langkah Angel. Karyawan lainnya juga hanya menyaksikan dari samping saja. Apa maksudmu? Angel menatap pemuda itu. Pemuda itu bernama Wilson Tanadi. Dia adalah anak buah Adit yang setia. Saat ini, terlihat senyum dingin yang melintasi sudut bibir Wilson. Dia lalu berkata, "Apa maksudku? Hari ini, Pak Adit mentraktir makan kita semua. Orang-orang yang ditraktirnya adalah karyawan perusahaan. Berhubung kamu sudah tidak bekerja lagi, kamu pun tidak punya hak untuk makan di sini. Jadi, kamu harus membayar porsimu itu." Wilson mengulurkan tangannya, lalu Adit juga tidak melarangnya dan hanya menatap dengan pandangan dingin saja. "Berapa? Aku bayar." Jawab Angel dengan tenang. 3 gelas anggur merah dan sedikit makanan lainnya. Kamu cukup membayar 60 juta saja. Wilson terkekeh. Wajah Angel langsung berubah dingin. 60 juta? Bukankah ini adalah penjebakan? Namun, sebelum Angel sempat bersuara, ada karyawan lain yang kembali berbicara. 60 juta? Karena dia sudah merusak suasana dan mengakibatkan kita tidak punya selera makan lagi, dia harus membayar penuh 132 juta. Lagi pula, 132 juta itu hanya biaya konsumsi terendah saja. Total tagihan untuk makanan sebanyak ini diperkirakan mencapai 200 juta. Seorang wanita berkata demikian lalu tersenyum sinis. Kalian sudah keterlaluan. Angel pelan-pelan berbalik dan menatap orang-orang di sana dengan pandangan dingin. Kenapa keterlaluan? Kalau kamu tidak punya uang untuk bayar, kamu bisa menemani Pak Adit bersulang dan masalah ini akan langsung selesai. Tanpa mengatakan apa-apa, Wilson langsung mengulurkan tangannya untuk menarik Angel dan menyeretnya ke samping Adit. Lepaskan aku! Angel mengernyitkan alisnya dan mengempaskan lengan Wilson. Bruk! Adit sudah sepenuhnya kehilangan kesabaran. Dia langsung berdiri dan berteriak. Amel, aku hanya akan memberimu 2 pilihan. Keluarkan uang sebesar 200 juta itu hari ini juga atau kamu harus menemaniku untuk bersulang. Saat ini, wajah Adit terlihat sangat garang. Dia sudah sepenuhnya menunjukkan sifat aslinya. Angel menatap Adit dengan tatapan dingin. Dia pun bermaksud untuk segera menelpon Valentino. Biar aku beritahu, kamu mau menelepon siapapun juga percuma. Apakah kamu berharap pacarmu yang mengendarai VW Centena itu bisa membantumu? Aku bisa menghabisinya dengan gampang. Bagaimanapun juga, kamu harus menemaniku minum 1 gelas ini. Adit memukul meja sekali lagi. Bruk! Brak!
Begitu Adit selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari pintu ruang VIP. Sebelum mereka semua sempat merespons, pintu ruang VIP yang tadinya sudah dikunci itu tiba-tiba didobrak kuat oleh seseorang. Krak! Kusen pintu yang terbuat dari kayu kukuh berkualitas tinggi itu tiba-tiba retak karena grendel pintunya ditarik. Bruk! Pintu ruang VIP yang berat itu pun jatuh ke atas lantai dan menimbulkan suara yang keras. Begitu pintu terbuka, tampak seorang pemuda sedang berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang punggungnya. Angel pun seketika merasa aman begitu melihat sosok pemuda itu. Apa katamu barusan? Raut wajah Valentino tampak muram. Dia lalu melihat ke sisi Adit. Sepertinya Adit sama sekali tidak memedulikan peringatan yang pernah diberikan Valentino sebelumnya. Lano, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada orang yang bisa mengendalikanmu? Biar aku kasih tahu, meskipun kamu sudah datang, hari ini Amel tetap harus minum anggur ini juga. Adit tertawa sinis. Dia sama sekali tidak terlihat khawatir. Kalau dia berani membawa Angel ke sini, bagaimana mungkin dia tidak melakukan sedikit persiapan? Minum anggur? Dasar brengsek! Valentino memaki dengan kasar, lalu berjalan masuk ke ruang VIP itu. Ada apa ini? Karyawan hotel buru-buru datang memeriksa keadaan setelah mendengar kerusuhan itu. Shoot! Tanpa menolehkan kepalanya, Valentino meraih ke dalam sakunya dan langsung melemparkan beberapa blok uang keluar. Begitu uang itu jatuh ke atas lantai, karyawan hotel beserta belasan karyawan perusahaan yang ada di dalam ruang VIP pun tercengang. Itu untuk ganti rugi pintu yang rusak? Jangan ganggu aku! Valentino hanya mengucapkan beberapa patah kata, kemudian dia lanjut melangkah masuk. Beberapa karyawan itu saling bertatapan, lalu segera memungut uang di atas lantai itu dan melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada manajer mereka. Gila! Tentu saja uang sebanyak ratusan juta itu sudah cukup untuk membayar ganti rugi sebuah pintu. Tuan, silakan dilanjutkan. Panggil saja kami kalau sudah selesai. Karyawan itu menjawab tanpa ragu, lalu segera meninggalkan ruangan itu. Kalau kamu suka minum anggur, aku akan mentraktirmu. Valentino berjalan ke sisi Angel dan mengadang di depannya. Kemudian, dia mengambil anggur merah dari atas meja dan menyiramnya ke wajah Adit. Biur! Satu gelas besar anggur merah langsung membasahi seluruh wajah Adit. Anggur merah itu mengalir turun dari dagunya dan menodai ke meja putihnya. Noda berwarna merah terlihat bagai darah yang sangat menyeramkan. Suasana di dalam ruangan itu tiba-tiba menjadi senyap. Tidak ada satupun dari belasan karyawan itu yang berani bersuara termasuk Wilson. Adit akhirnya tersadar. Dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk-nunjuk Valentino sambil memaki. Brengsek! Kamu cari mati, ya? Pengawal! Valentino malah menggelengkan kepalanya secara perlahan. Dia lalu mengambil segelas arak putih lagi dari meja dan menyiramnya ke wajah Adit. Anggur merah masih lumayan. Kadar alkohol arak putih yang keras ini pun tidak berbeda jauh dengan anggur merah. Hanya saja, begitu arak putih itu mengenai mata Adit, dia tidak berhenti berteriak lantaran terasa perih. Apa kamu sedang memanggil beberapa pengawal perusahaan yang kamu bawa? Kamu ingin menggunakan sampah-sampah itu untuk menghadapiku? Kamu benar-benar polos. Valentino mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Adit dan menatapnya dengan sinis. Tino! Panggil Angel dengan suara ringan. Bukannya aku sudah melarangmu untuk bekerja di luar? Coba lihat apa yang terjadi sekarang. Kata Valentino dengan alis berkerut. Angel menjulurkan lidahnya, tapi dia tidak berani membantah sedikit pun. Kakak jangan gegabah. Mari kita bicarakan baik-baik, ini hanya salah paham saja. Wilson sempat merasa ragu, kemudian dia segera maju untuk melerai. Plak! Valentino melepaskan Adit dan langsung melayangkan tamparan ke wajah Wilson.
Tamparan dengan menggunakan ayunan lengan itu membuat Wilson seketika terbengung. Wilson merasa kepalanya seperti dihantam dengan palu besi besar saja, matanya pun mulai berkunang-kunang. Bagaimana kalau kamu suruh istrimu datang ke sini dan buat aku salah paham? Terlihat sedikit senyum licik yang melintasi sudut bibir Valentino. Wilson terdiam membisu. Bruk! Valentino melayangkan satu tendangan ke arah Wilson. Tendangan itu membuat Wilson melangkah mundur sejauh 3-4 meter. Alhasil, dia pun menabrak dinding dengan kuat. Setelah membereskan anak buah itu, Valentino bahkan tidak berminat menatapnya sekilas pun. Bab 707, bernyali besar. Belasan karyawan berdiri bersama-sama, lalu mundur beberapa langkah. Meskipun Angel sedikit khawatir, dia tahu bahwa Valentino tidak akan mendengarkan nasihatnya saat ini. Hei bocah, kamu cari mati, ya? Apa kamu tahu aku siapa? Wajah Adit terlihat mengerikan, dia menatap Valentino dengan kebencian yang amat dalam. Aku tahu, kamu bernama Emphysema. Valentino mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Adit, dengan ekspresi wajah terlihat mengolok-olok. Awalnya Angel tertegun. Setelah itu, dia tidak tahan dan tertawa. Saat ini, belasan karyawan yang lainnya berdehem untuk menutupi kecanggungan. Adit, Emphysema, apa isi otak Valentino? Brengsek, biar aku beritahu, hidupmu sudah tidak lama. Aku adalah manajer umum dari anak perusahaan Rice Real Estate. Rice Real Estate berdiri di belakangku. Kalau kamu menyinggungku, sama saja dengan menyinggung seluruh Rice Real Estate. Aku akan membuatmu menderita di kota Fero. Kamu juga pasti akan membayar harga yang mahal. Rambut Adit dijambak oleh Valentino, tapi dia masih saja memarahi Valentino dengan wajah yang galak. Namun, Adit tidak punya nyali untuk menyerang Valentino. Saat berada di pusat kebugaran Staple Lawn, Adit sudah mengetahui kekuatan Valentino. Valentino malas menjawabnya. Dia mengambil sebuah piring di atas meja, lalu memukulkannya ke wajah Adit. Plak! Plak! Piring memukul wajah Adit hingga mengeluarkan suara yang nyaring. Kamu menganggap ucapan yang pernah kukatakan kepadamu seperti kentut. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu? Valentino bertanya dengan datar sambil memukul wajah Adit. Hanya saja, sekarang Angel malah merasa sedikit khawatir. Adit mudah dihadapi, tapi Rice Real Estate berdiri di belakangnya. Situasi mereka sekarang tidak boleh terlalu terguncang. Kalau Rice Real Estate sampai menemukan sesuatu. Semakin memikirkannya, Angel semakin merasa khawatir. Dia pun maju dan menarik Valentino. Dia ingin menyuruh Valentino segera pergi. Hei, sekarang sudah takut. Aku beritahu kepada kalian, kalau Rice Real Estate ingin menyerang kalian, kemanapun kalian pergi, kalian pasti akan tertangkap. Lano, kamu hanyalah seorang pria yang mengendarai VW Senten nerongsokan. Bahkan istrimu saja harus bekerja untukku. Memangnya kenapa kalau sekarang kamu bisa mengalahkanku? Begitu aku memerintahkan, bukankah istrimu tetap akan lembur dan menemaniku makan? Kemudian, kamu mengendarai santanamu dan mengejar seperti seekor anjing. Apakah kalian berdua mau dihadiahi makanan sisa? Seumur hidupmu, kamu tidak pernah datang ke tempat seperti ini, kan? Melihat raut wajah Angel yang khawatir, Adit mulai sombong, lalu mengutarakan kata-kata penuh hinaan. Maksudmu, kamu yang berhak membuat keputusan di Rice Real Estate. Memangnya hanya karena kamu ingin melawanku, lantas kamu bisa melawanku? Valentino sedikit mengernyit. Benar. Adit menjawab tanpa ragu. Aku adalah eksekutif Rice Real Estate. Sangatlah mudah bagiku untuk melawan gelandangan sepertimu. Valentino tersenyum mengejek. Sepertinya hari ini akan ada pertumpahan darah. Kalau tahu sejak awal, seharusnya dia datang kemari dengan mengenakan topeng. Suami Amel, lebih baik kamu lepaskan saja Pak Adit. Kalau tidak,
kamu akan mati dengan mengenaskan." Di antara kerumunan, seseorang berkata demikian dengan berani. "Hebat berkelahi? Di dunia ini masih ada hukum. Sudah tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, masih berani berpura-pura?" Adit tersenyum dingin dan berkata dengan marah, "Kamu harus berlutut dan bersujud sejumlah pukulanmu kepadaku. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan apakah aku akan memaafkanmu atau tidak." Menyuruh Tuan Valentino bersujud? Besar sekali nyalimu. Begitu Adit selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan di luar pintu. Seketika, semua orang di dalam ruangan kebingungan. Apa yang dimaksud Tuan Valentino adalah Valentino Wijaya? Bahkan Valentino sendiri kebingungan, lalu menoleh perlahan. Suara ini, apakah itu adalah suara Deska? Kenapa dia bisa datang? Valentino datang untuk mengurus urusannya sendiri, dia sama sekali tidak menelpon Deska. Tap, tap, tap. Pada detik berikutnya, belasan pengawal berbaju hitam datang ke depan pintu ruangan. Setelah masuk, para pengawal tidak berkata apa-apa. Deska beranjak keluar di antara kerumunan, lalu berjalan masuk ke dalam ruangan. Tatapan matanya sangat dingin. Kak Deska, ada apa Anda datang kemari?" Adit memukul dan melepaskan genggaman Valentino, lalu bangkit berdiri. Beberapa karyawan juga terkejut melihat Deska. Siapa yang tidak tahu bahwa Deska adalah orang terkenal yang berada di sisi bos besar? "Besar sekali reputasimu. Hari ini bukan hanya aku sendiri yang datang." Pertama-tama, Deska menganggukkan kepala kepada Valentino, lalu melirik Adit dan berkata dengan dingin, "Ah!" Adit menelan air liurnya. Di detik berikutnya, seorang pria paruh-baya yang mengenakan jas kulit berjalan masuk dengan perlahan-lahan. Pria paruh-baya itu adalah Wis Kingston, bos besar Rice Real Estate. "Pak Wis, ada apa Anda datang kemari juga?" Adit berseru terkejut. "Pak Wis." Belasan karyawan menyapa dengan sopan. Namun, Wis malah tidak merespons dan hanya melangkah perlahan-lahan. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Saat melihat pemandangan di hadapannya, tiba-tiba Angel terbelalak. Dia mengenali Wis. Wis adalah ayah Rain. Wis adalah CEO Grup Kingston di kota Neo. Karena masalah Rain berkaitan erat dengan Valentino. Beberapa hari sebelumnya, saat Valentino berbicara secara terbuka kepada Angel, dia sempat membahas Grup Kingston. Valentino yang menghancurkan bisnis Wis di kota Neo. Dendam di antara mereka berdua bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan menggunakan kata-kata. Namun, tidak disangka, ternyata Wis adalah bos besar Rice Real Estate. Awalnya, Valentino dan Wis memang sudah memiliki masalah. Sekarang, Valentino kembali menyinggung Rice Real Estate. Konsekuensi apa yang akan diterima olehnya? Tiba-tiba, perasaan putus asa pun terlintas di mata Angel. Tampaknya, identitas Angel dan Valentino sudah tidak bisa dirahasiakan. Asalkan Wis menyebarkan hal ini, dia tidak perlu turun tangan sendiri. Keluarga Wijaya akan mengutus orang untuk membunuh Valentino. Angel merasa putus asa dan sangat menyesal. Awalnya Angel ingin bekerja untuk membantu Valentino mengumpulkan kekuatan. Tidak disangka, keputusannya itu malah mendatangkan masalah. Dia merasakan penyesalan yang amat dalam. "Pak Wis, ada apa Anda datang?" Adit melotot dan kembali bertanya. Valentino mengernyit, dalam hatinya sudah punya tebakan. Jadi, dia sama sekali tidak berbicara. Sepertinya Wis sudah membuat keputusan. Kalau tidak, Liz tidak akan memilih untuk datang ke sini di saat seperti ini. "Kamu telah membuat kericuhan yang besar. Bagaimana mungkin aku tidak datang?" Wis menoleh secara perlahan-lahan, lalu melirik Adit. Pertama-tama Adit tertegun, tapi beberapa saat kemudian, dia pun mengerti. Kantor pusat ingin maju membelanya. "Pak Wis, bocah ini memukulku.
Anda harus membantuku membuat keputusan yang tepat untuk masalah ini. Adit mengulurkan tangan dan menunjuk Valentino dengan penuh keangkuhan. Valentino, kamu memang hebat, tapi di hadapan Rice Real Estate, kamu hanyalah sampah. Meskipun perusahaan tidak turun tangan, Deska sendiri bisa membunuhmu dengan mudah. Belasan karyawan juga menatap Valentino dan Angel dengan kasihan dan mencemooh. Mereka sudah membayangkan konsekuensi apa yang akan diterima oleh kedua orang ini. Oh, Deska, bantu aku untuk membereskan masalah ini. Wis menganggukkan kepala. Baik. Deska menjawab, lalu meremas-remas tangannya hingga mengeluarkan suara yang nyaring. Kemudian, dia berjalan ke arah Adit. Tiba-tiba, Adit merasakan sebuah firasat yang buruk. Dia menatap Deska dengan sedikit cemas. Kak Deska, kamu, pihak. Deska tidak menunggu Adit menyelesaikan ucapannya dan langsung menamparnya. Bab 708, Keputusan Louis Kingston. Tamparan yang kuat menghantam wajah Adit hingga membuatnya tertegun di tempat. Aku akan bantu kamu mengambil keputusan. Begitu Deska mengatakan kata terakhir, tamparan keras dari punggung tangannya langsung mendarat di pipi Adit sekali lagi. Dihadapi dua tamparan kuat ini, tidak hanya Adit yang tercengang, para karyawan juga tidak kalah kaget. Bukankah Deska sedang menampar orang yang salah? Bukankah dia datang untuk membantu Adit? Kenapa tamparan itu malah ditujukan ke Adit? Kak Deska, kamu! Bukan aku! Kamu harusnya memukul si brengsek Lano itu! Kepala Adit saat ini seperti orang yang terlalu banyak minum. Siapapun yang mendapat dua tamparan sekuat tenaga dari Deska, matanya pasti akan berkunang-kunang dan kepalanya akan berputar-putar. Sudah tidak jelas soal identitas Tuan Valentino? Kamu masih saja berani memprovokasi beliau? Waktu Amel pertama kali datang ke kantor, aku juga sudah bilang kalau orang di belakangnya itu kuat, kan? Sialan, rupanya kamu tidak menganggap kata-kata Deska Pureman. Kalau kamu benar-benar mau cari mati, nanti aku buang badanmu ke laut saja sekalian. Begitu berkata demikian, Deska langsung melangkah maju dan sekali lagi memukul Adit dengan keras. Pukulan itu bukan pukulan main-main. Pukulan itu mendarat di badannya tanpa pamrih sama sekali. Dia sama sekali tidak memberi Adit kesempatan untuk berbicara. Begitu hendak mengucapkan satu patah kata, Adit langsung ditampar lagi. Semua orang yang menonton tercengang. Bahkan Angel juga tidak bisa memecahkan situasi saat ini dengan jelas. Awalnya dia mencemaskan keadaan dirinya dan Valentino. Tetapi sekarang malah sedang terjadi kejadian seperti itu. Jangan-jangan bos Rice Real Estate itu benar-benar datang untuk membantu Valentino? Akan tetapi, bukannya baru saja ada konflik yang cukup serius di antara mereka berdua? Walaupun Angel memeras otaknya sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa memahami hubungan antara mereka berdua. Kak Deska, dia itu sebenarnya siapa? Walaupun Adit tidak pintar, tentu saja dia kini menyadari betapa menakutkannya diri Valentino itu. Tujuan Wis datang ke sini secara langsung bukan untuk membantunya, melainkan untuk membantu Valentino. Kamu tidak tahu? Kalau begitu, biar ku beritahu. Wis menghela napas, lalu berjalan menghampiri Valentino dan menatapnya selama beberapa detik. Raut wajah Valentino tampak acuh tak acuh, dia hanya berdiri di tempat dan balik menatap Wis dengan santai. Tuan Valentino, mulai saat ini, Rice Real Estate akan mendengar semua perintah Anda. Setelah itu, Wis langsung berlutut dengan satu lutut dan membungkuk di hadapan Valentino. Dalam sekejap, terdengar hembusan hawa yang dingin. Seluruh ruangan VIP menjadi sunyi senyap. Baik itu Angel maupun belasan orang karyawan ruangan VIP. Juga Adit dan bahkan Deska beserta para pengawal itu, semuanya menatap Wis dengan termangu. Seorang Wis Kingston yang begitu hebat sudi berlutut dengan satu lutut dan mengungkapkan kesetiaannya kepada Valentino? Si Valentino ini. Siapa dia sebenarnya? Semua orang hanya membeku di tempat karena terkejut.
Walau dipikir dengan dengkul sekalipun, siapapun bisa melihat betapa menakutkan dan kuatnya latar belakang Valentino. Valentino menatap Weiss dan bertanya dengan tenang. Itu keputusanmu? Valentino tidak terkejut sama sekali melihat Weiss berlutut di hadapannya. Benar. Saya memilih pilihan pertama. Setelahnya, Weiss perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan sangat serius. Tidak ada yang mengetahui berapa banyak dilema dan pikiran yang terlintas di benaknya semenjak pertemuannya dengan Valentino. Pada akhirnya, dia membuat sebuah keputusan. Dia akan mengikuti Valentino dalam menaklukkan kota Neo dan bahkan tempat-tempat lain juga. Pencapaian itu akan menjadi salah satu berkah terbesar dalam hidupnya. Aspek yang lebih penting lagi adalah kepribadian Valentino yang membuat Weiss sangat kagum. Selain itu, dengan kemampuan Valentino yang seperti ini, dia juga yakin bahwa mereka pasti akan sukses. Jadi, kalau bertaruh nasib di sisi Valentino, dia akan baik-baik saja, kan? Bagus. Selamat bergabung. Valentino melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menarik Weiss berdiri. Dengan begini, pengikut Valentino telah bertambah lagi. Kemampuan Weiss juga bisa dilihat semua orang dengan jelas. Dengan bantuan Weiss di kota Vero, tentu saja Valentino akan lebih percaya diri. Tuan Valentino, bagaimana dengan si Adit ini? Tanya Weiss dengan hormat. Pada saat ini, dengan Valentino sebagai pemimpin dan Weiss sebagai bawahannya, keadaan pasti akan segera berubah. Valentino berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang. Dia dari awal memang bawahan direktur Weiss, jadi terserah kamu saja mau bagaimana. Weiss mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan Valentino tidak usah khawatir, saya pasti akan menanganinya dengan baik. Mendengarkan percakapan antara kedua orang itu, semua karyawan terkejut sampai melongo. Suami Angel yang menyetir Volkswagen Centena ini ternyata bukan orang biasa sama sekali. Mereka semua langsung ketakutan memikirkan ucapan mereka terhadap Angel sebelumnya. Setelahnya, Valentino dan yang lainnya pun pergi. Sekarang hanya tersisa Deska yang menindaklanjuti masalah ini. Angel mengikuti Valentino dan Weiss dari belakang dengan ekspres yang masih tertegun. Bahkan jika dia mematahkan lehernya dan mengobrak-abrik isi kepalanya, dia tetap tidak bisa menemukan penjelasan atas hubungan antara Weiss dan Valentino. Weiss berbalik dan berkata sambil menatap Angel dengan serius. Nona Angel, soal kejadian di kota Neo, sekali lagi saya minta maaf atas tindakan putra saya yang tidak mengenakan. Ah, tidak apa-apa. Lagi pula sudah lewat juga. Jawab Angel sambil cepat-cepat melambaikan tangannya. Valentino dan Weiss berbicara empat mata sejenak, lalu berpisah ke dua arah berbeda. Sejak membuat keputusan ini, Weiss secara alami akan bisa mendapatkan 100% kepercayaan Valentino. Berbagai urusan juga bisa diserahkan langsung ke tangan Weiss. Malam harinya, Valentino menerima sebuah panggilan telepon dari Danu. Danu telah berhasil menghubungi Kasman dan yang lainnya, kini mereka sedang mencari kesempatan untuk berkumpul di kota Vero. Valentino juga sangat menantikan kedatangan Kasman dan yang lainnya. Ada beberapa hal yang bahkan tidak bisa dilakukan Deska si preman lokal. Namun, bagi tentara bayaran keluarga Wijaya yang terlatih, hal itu bisa dilakukan dengan mudah. Saat Kasman dan yang lainnya tiba, kota Vero pasti akan dibantai sampai berdarah-darah. Setelah Valentino selesai berbincang dengan Danu, dia berjalan ke ruang tamu dan langsung mendapati Angel yang sedang mengerutkan wajah kecilnya dengan marah. Begitu melihat Valentino masuk, Angel mendengus, lalu melipat tangannya di dada dan menoleh ke samping. Aduh, ada apa? Tuan putri kecilku. Valentino tersenyum ringan dan menghampiri Angel, lalu duduk di sebelahnya. Kamu membodohi aku lagi. Jangan-jangan kamu dari awal sudah tahu kalau Rice Real Estate itu milik Weiss. Pantas saja kemarin kamu begitu percaya diri. Kamu juga bilang bakal keluarin Adit kalau dia melecehkan aku lagi. Protes Angel sambil menoleh ke Valentino. Istriku ini memang pintar.
Valentino menghela napas dengan lagak sangat serius. Dasar! Angel mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit lengan Valentino sampai berputar 180 derajat. Aduh, sakit! Teriak Valentino yang berpura-pura kesakitan, dia lalu berkata, sebagai gantinya, nanti aku kasih kamu posisi manajer umum di anak perusahaan ini, deh. Namun, setelah mendengar kata-kata Valentino ini, Angel tanpa diduga melepaskan cubitannya dengan perlahan dan hanya menggeleng-geleng. Tampaknya suasana hati Angel sedang sedikit muram. Ada apa? Tanya Valentino dengan agak kaget. Angel menggeleng lagi dan menjawab. Aku rasa, lebih baik aku dengarkan kamu saja. Lebih baik aku jadi wanita pendamping di belakang kamu saja. Aku dapat pekerjaan ini dengan susah payah. Tapi ternyata, apapun ceritanya aku tetap tidak bisa lepas dari genggaman kamu. Aku terima nasib saja, selama aku tidak melarikan diri lagi. Itu sudah cukup, kan? Kedepannya aku bertugas cuci dan masak buat kamu di rumah saja. Kalau bekerja di luar, ujung-ujungnya aku menyusahkan kamu terus. Setelah mengatakan ini, hati Angel tetap terasa tidak puas. Kalau saja dia tidak bersikeras mau tetap bekerja, dia tidak akan memprovokasi Adit. Padahal, dia hanya ingin berbagi tanggung jawab yang ditanggung Valentino.